Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azihat li rabbiha wa huqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Apabila langit terbelah, ini imajinasi, logika, nalar, pikiran masih liar ini. Karena secara cepat kita bisa membayangkan bahwa terbelahnya itu pasti oleh sesuatu. Bisa jadi dengan jatuhnya matahari dan sebagainya, karena langit ini adalah pelindungnya bumi. Ibarat telur adalah cangkangnya. Kalau itu sudah terbelah, maka keluarlah semua isi telur, maka keluarlah semua isi bumi. Lalu Allah sambung, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Jadi ada dua kemungkinan, bisa jadi karena faktor terjadinya tumbukan dari benda luar angkasa lainnya, emang karena terbelah ya terbelah saja, tiba-tiba saja, tanpa sebab, tanpa akibat, tanpa sebab musabab yang lain. Karena Allah perintahkan terbelah langit, ya sudah, akhirnya seluruh oksigen keluar angkasa, dan mau tidak mau akhirnya manusia mati. Ini masih tentang menceritakan kiamat. Bagaimana kisi-kisi jika hal itu terjadi, maka apa yang difirmankan Jibril kepada Muhammad, ucapan Allah, maka benar terjadi pada saat itu. Sudah fix. Karena itu meteor bisa sebesar gunung, bisa sebesar bukit, bisa sebesar apapun di sana, tapi belum bisa menembus bumi dengan luar biasanya. Hanya khayalan-khayalan imajinasi dunia barat yang mengatakan bahwa kita pernah ditumbuk sama meteor dulu. Kalau kita sudah ditumbuk sama meteor dulu, ya sudah nggak ada bumi lagi, nggak ada kehidupan lagi. Logikanya tuh sudah tidak ada. Jadi dari proses penghancuran lalu hidup. Binatang bersel satu, kita binatang bersel satu itu dari lautan katanya. Itu yang pakai baju profesor itu yang kelayangan kalau lagi belajar di meja kuliah, percaya hal-hal semacam itu. Makanya mau ketawa takut dosa jadinya kalau mereka percaya hal-hal semacam itu. Langit yang luas itu tidak terbatas. Allah janjikan, kau boleh berhayal tentang surga yang luasnya seluas langit. Tidak cukup Allah tambahkan dalam Al-Quran seluas bumi juga. Karena paham manusia itu manusia yang sangat serakah. Bahkan ketika dia memiliki kunci alam semesta, itu akan tidak pernah merasa cukup. Yang namanya manusia itu hanya kematian yang bisa memuaskannya. Hanya kematian. Kalau tidak mengenal agama, apalagi Islam, tidak bisa mengerem itu yang namanya keserakahan. Manusia itu tidak ada batasnya. Punya istri satu, mau dua, punya dua, tiga, mau tiga, empat, terus bawa-bawa nama Rasulullah lagi, padahal nggak punya kemampuan. Anaknya berceceran kemana-mana, ada yang jadi gelandangan, ada yang jadi pemabuk, ada yang jadi pemadat, menyusahkan masyarakat. Allah bersaksi, aku ini pencipta semesta alam.
Aku bisa belah itu langit. Ini kalau disambung kepada surat Al-Buruz, masih geramnya Allah itu kepada penyiksa-penyiksa umatnya Muhammad pada saat itu. Makanya kalau orang dengan kemampuan teknologi, kita Islam tidak bisa berbuat apa-apa, ya ketawain aja. Orang Palestina itu hidupnya udah sahid. Hidupnya aja masih udah sahid, apalagi matinya. Gak bisa kita berkuar-kuar tanpa kemampuan. Makanya mazhab ente diperiksa dulu. Mazhab ente menghina akal tidak? Mazhab ente mengebiri akal tidak? Mazhab ente menuhankan hati tidak? Akhirnya akal jadi hamba di hati. Ya sudah, kalau hati Anda suci, hati Anda besar, hati Anda seperti Allah, ya sudah, terima dengan kejaliman-kejaliman kaum kafir. Karena percuma Anda tuh berbusa tidak punya kemampuan. Akal tidak mau membantu, ngapain? Engkau tidak menghargai aku. Aku ini diciptakan oleh Allah. Engkau tidak bisa bertemu Allah tanpa bantuan aku. Ya sudah, nikmati hatimu. Begitu. Akal, hati, bahkan hawa nafsu pun jangan kau hinakan. Tanpa hawa nafsu di dunia cuma ada 3 orang. Adam, Siti Hawa, dan Yesus. Ngapain mereka bertiga kalau nggak bercinta, nggak menghasilkan manusia lainnya? Saya marah bukan kepada manusia-manusia yang bodoh-bodoh itu. Ini marah kepada program Lahnatullah. Program Lahnatullah yang sudah mengebiri umatnya Muhammad. Sangat mengebiri. Katanya pengikut Muhammad, katanya pengikut Rasulullah, pengikut Ali, pengikut Abu Bakar, pengikut Umar. Tapi tahu itu orang jalim, tapi tahu itu orang koruptor, tapi tahu itu orang penindas. Apakah nama besar itu akan menghargai orang semacam itu? Ya tidak. Muhammad pun berkata, Fatimah, kau benar mencuri selendang yang tidak berguna itu. Akan ayah potong tanganmu, tidak nanti sekarang di depan muka umum. Keluarganya sendiri dipotong tangannya, apalagi Anda yang tidak bukan siapa-siapa. Yang duit-duitnya itu yang harusnya rakyat menikmati, kalian buat berzina dengan pelacur-pelacur, dengan gundik-gundik kalian. Dan kalian orang Islam yang menuhankan hati, menuhankan seolah-olah hati adalah segala-galanya. Ya, terima sajalah. Akal disuruh jebah kepada hati, ya tidak bisa. Siapa Anda hati? Posisi kita sama di hadapan Tuhan, tidak ada bedanya. Aku tidak bisa membantumu karena kau bodohkan aku. Engkau kebirikan aku, kau kerdilkan aku. Seluruh alam semesta itu patuh kepada Allah. Termasuk langit yang kelak nanti akan terbelah, entah bagaimana caranya. Namun di otak awam yang paling bodoh ini mungkin ya, kalau secara fisiknya harus ditumbuk sekeras-kerasnya. Berbenturan. Jadi logika mereka itu sebenarnya logika Al-Quran itu. Meteor-meteor jatuh miliaran, bumi tanpa besi katanya itu dari benda luar angkasa. Mau ngomong jorok, dosa sebenarnya itu.
karena sangat tidak sesuai dengan sunatullah Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin.